Sudah tampil, Rehan? Sudah, Pak. Sudah, nanti PowerPoint-nya saya share. Mungkin ditulis dulu absennya, absen, nama, nomor HP, biar nanti materinya sama tugas bisa saya kirim. Nanti diisi aja di kolom komentarnya ya, di partisipan, di pesan. Oke. Nah, selamat pagi. Jaringan komputer. Nah, kita bahas dulu sekilas tentang jaringan komputer. Rehan sendiri sebelumnya udah pernah belum belajar tentang jaringan komputer, tentang apa sih jaringan komputer itu gitu. Di SMP-nya mungkin, di pelajaran TIK atau kalau masih ada. Belum banyak-banyak banget sih, Pak. Belum banyak-banyak. Tapi di SMP atau di SMA pernah belajar TIK? Pernah. Pernah ya. Oh, berarti masih ada ya. Setahu saya kayaknya TIK itu udah nggak ada ya waktu itu ya. Dihapus, dihapus lah pokoknya. Tapi di SMK ini ya kita balik lagi. Bukan balik lagi sih, di SMK khusus yang multimedia ada pelajaran ya komputernya banyak gitu. Nah, mungkin TIK itu bisa ngebantu. Nah, yang disebut dengan jaringan komputer, kalau komputer sendiri itu atau kenal istilahnya desktop namanya, itu komputer yang berdiri sendiri gitu. Jadi nggak perlu ada internet, kita bisa make buat ngetik word, buat main game dan lain-lain. Nah, kalau jaringan komputer ini adalah sekelompok komputer otonom yang saling berhubungan. Nah, otonom ini yang berdiri sendiri itu lalu saling berhubungan antara yang satu dengan lainnya. Jadi ada komputer satu dengan komputer yang lain. Kalau main game, misal ada komputer kita nih desktop atau laptop terhubung dengan server atau komputer yang punya gamenya gitu. Jadi itu disebut dengan jaringan komputer. Minimal terdapat lebih dari satu komputer. 2 komputer saja bisa membuat sebuah jaringan komputer. Nah, menggunakan suatu protokol komunikasi melalui media komunikasi sehingga dapat saling berbagi dan bertukar informasi. Nah, jadi ketika sebuah komputer berhubungan antara satu yang lain untuk terkoneksi itu menggunakan sebuah protokol. Nah, protokol itu ada banyak. Mungkin pernah istilah dengar HTTP. Nah, HTTP itu Hypertext Transfer Protocol, yang dimana untuk membuka sebuah website. Jadi butuh sebuah protokol HTTP namanya. Nanti untuk email ada lagi protokolnya. Nah, untuk komunikasi lagi, misalnya seperti Zoom ini ada lagi protokolnya, seperti itu. Jadi butuh sebuah protokol atau standarisasi yang sama untuk saling berkomunikasi. Jadi kalau kita ngobrol sama orang aja gitu, udah beda bahasa aja nggak ngerti gitu. Misalnya yang satu sama orang Jepang, yang satu orang Inggris, ngobrol ya kalau ngomong bahasa masing-masing ya nggak ketemu. Nah, tujuan pembangunan jaringan komputer mengantarkan informasi secara tepat dan akurat dari sisi pengirim ke sisi penerima. Nah, intinya sih untuk berkomunikasi dulu yang awal. Karena ketika kita ketika membuat sebuah jaringan ya pasti intinya komunikasi. Komunikasi itu nggak harus ngobrol, nggak harus perbincangan antara 2 orang, tapi transfer data, unduh data, terus buka YouTube itu adalah sebuah komunikasi. Pertukaran informasi dari komputer satu ke komputer yang lain. Bisa berupa file musik, file gambar, dan lain-lain. Nah, itu komunikasi antar komputer. Nah, manfaat jaringan komputer yang pertama adalah jelas berbagi sumber daya. Nah, kalau kita punya file nih, mau dikirim lewat jaringan, ya artinya kita sudah berbagi sumber daya. Kalau kita butuh sesuatu nih, ya pokoknya komputer A nggak punya datanya, tapi komputer B punya datanya. Nah, itu berbagi sumber daya. Lalu media komunikasi pastinya karena ada pertukaran informasi, lalu integrasi data ya karena butuh validasi dan lain-lain. Nah, jadi mau kirim file nih, filenya udah bener atau belum? Nah, itu manfaat dari jaringan komputer. Jadi lebih ke arah transaksi. Lalu pengembangan dan pemeliharaan. Nah, misalnya kalau zaman sekarang itu istilahnya banyak remoting dan lain-lain. Nah, itu karena komputer misalnya jauh gitu kan, misalnya seorang teknisi gitu, kita jadi seorang teknisi tinggalnya di daerah Tangerang, sedangkan komputer yang bermasalah ada di daerah Jakarta atau lain-lain. Itu kan butuh waktu kalau bolak-balik.
Nah, dengan adanya jaringan komputer, kita bisa melakukan remoting, terus melakukan koneksi database dan lain-lain untuk melakukan pemeliharaan. Oh, ini ada yang error atau seperti apa gitu. Lalu yang kelima, keamanan data. Nah, keamanan data ini jelas karena perbankan itu yang dimana dia nyimpen data pribadi seseorang, nyimpen data keuangan dan lain-lain. Nah, itu butuh namanya keamanan data dengan jaringan komputer. Lalu sumber daya lebih efisien dan informasi terkini. Nah, jelas kalau udah nah karena apa jaringan komputer itu langsung terkoneksi, itu bisa langsung kita tahu nih dapat informasi terbaru. Misalnya hari ini ada lagu baru apa sih gitu. Itu sumber daya lebih efisien dari informasi terkini. Nah, komponen dalam komunikasi data. Nah, untuk melakukan komunikasi data pada sebuah jaringan komputer, itu minimal ada komputer host. Nah, komputer host ini adalah komputer yang menyediakan informasi, yang menyediakan data sebagai server, nah itu komputer host. Lalu komputer receiver, komputer yang menerima informasinya, atau klien, komputer receiver. Jadi kita udah punya komputer host atau disebut server, lalu kita butuh komputer receiver. Karena minimal komunikasi data itu butuh dua perangkat komputer atau lebih. Lalu data, jelas. Data apa sih yang mau ditukar, data apa yang mau digunakan untuk komunikasi. Nah, itu. Lalu yang terakhir, protokol komunikasi. Yang tadi saya awal bahas, segala sesuatu komunikasi yang dilakukan oleh komputer, entah transfer data, entah melakukan Zoom meeting, entah nonton YouTube, main game, itu butuh protokol komunikasi. Sampai sini ada yang mau ditanya? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Mungkin masih materinya mudah lah. Nah, kategori-kategori jaringan. Nah, jaringan sendiri ada kategorinya. Nah, mulai dari yang sifatnya jaringan kecil atau lokal sampai jaringan yang antar benua, antar negara. Nah, kalau mungkin di rumah ada komputer satu, terus connect lagi komputer yang lain, ada HP, ada apalagi tablet, ada printer yang connect ke internet. Nah, itu disebut dengan jaringan lokal, LAN. Yang kedua ada Metropolitan Area Network atau MAN. Jadi perluasan dari LAN ini yang sifatnya ke arah lebih besar lagi, apa namanya istilahnya, perkotaan, dan itu disebut dengan Metropolitan Area Network, di mana strukturnya udah lebih besar lagi, penggunanya udah lebih banyak lagi dan lebih luas cakupan wilayahnya. Lalu ada istilahnya Wide Area Network atau WAN. WAN ini adalah koneksi internet yang jaringannya udah antar kota lagi, udah bisa negara atau antar benua. Nah, itu disebut dengan WAN. Lalu Personal Area Network, PAN. Nah, ini sebenarnya lebih ke arah local host, personal, yang dimana digunakan oleh orang sendiri gitu. Nah, berdasarkan fungsionalnya ada client server. Tahu ya, klien itu pengguna, server itu penyedia. Yang melayani itu disebut server. Atau ada lagi istilahnya peer-to-peer. Peer-to-peer itu ya dua-duanya berfungsi berfungsi sebagai klien dan sekaligus server. Jadi bisa mengirim data, bisa menerima data. Bisa menyediakan data, bisa menerima data peer-to-peer atau work group di sini. Lanjut. Nah, jaringan LAN ini tadi sudah saya bahas di awal. Jaringan komputer yang bahas sebelumnya. Nah, jaringan komputer ini yang berhubungan dalam satu lokasi, misalkan dalam satu gedung, itu masih disebut dengan jaringan LAN. Komunikasinya nggak kemana-mana dulu nih LAN. Jadi pertukaran informasi datanya masih sebatas satu ruangan, satu gedung, yang nggak perlu internet gitu. Itu jaringan LAN. Muncul pada tahun 1984. Mungkin udah tahu ya LAN itu apa. Jadi selama masih dalam satu gedung, selama masih dalam satu area, satu jaringan yang sama, belum ada berbeda
Kalau bahasa istilahnya IP sektor yang berbeda, nah ini masih LAN. Masih belum terkoneksi dengan luar, masih hanya sekitar lingkungan dalam. Lalu kegunaan LAN, nah LAN ini lebih umum digunakan pada sharing data, sharing software, penggunaan hardware yang lebih efektif, karena kita nggak butuh nih nyolok flash disk, kalau udah ada LAN tinggal IP-nya berapa, ntar saya ambil filenya, seperti itu. Lalu emailnya lebih ke arah lokal, tapi nggak keluar, itu nggak, apa namanya istilahnya ya, nggak menggunakan internet. Lalu komunikasi data dengan kecepatan tinggi, ya karena masih LAN, jaraknya pendek, komunikasi datanya lebih cepat. Lalu ada Matter Software Application dan sharing printer. Nah ini kegunaan LAN. Jadi LAN ini sifatnya masih internal sekali, belum sampai kita mau berbagi apa ya, berbagi video dengan orang luar atau menerima telepon dari luar. Nah itu belum. Ini masih dalam LAN. Salam. Sebentar ya. Oh ya Raihan, absennya diisi ya yang di chat. Absen, Pak, nama, lupa, nomor lupa. HP. Iya. Nah, ini nanti buat saya kirim filenya, materi. Nah, untuk instalasi jaringan, di rumah makainya apa Rehan? WiFi atau apa gitu? Atau pakai paket data? Pakai wifi, Sir. Nah, pakai WiFi mungkin udah paham ya di rumah. Di WiFi itu ada router. Router itu koneknya ke apa? Pakai First Media atau IndiHome? Atau IndiHome. apa? IndiHome. Nah, IndiHome berarti fiber ya. Biasanya routernya warnanya putih tuh, pakai ya biasanya pakai Huawei atau apa sih namanya? Ya pokoknya itulah. Biasanya pakai Huawei itu. Nah, instalasi jaringan harus memiliki komputer server dan workstation. Nah, tapi kalau itu WiFi rumah itu udah sebagai klien, jadi nggak terlalu butuh komputer server. Tapi untuk instalasi jaringan secara umum itu harus memiliki komputer server dan workstation. Nah, workstation ini sebenarnya juga apa ya? Nah, kalau istilah di komputer itu workstation ini kadang bukan komputer yang umum dipakai, paling komputernya cuma berbentuk server. Nah, nanti kalau mau lihat isinya itu tinggal colok layar sama keyboard dan lain-lain. Nah, yang pertama komputer server, yang kedua diperlukan perangkat keras lain yang mendukung jaringan tersebut. Nah, jadi nggak mungkin dari server langsung kabel doang, enggak. Biasanya kita butuh penghubung bisa berupa router, switch, dan lain-lain. Biasanya ada router dulu, ada gambar kayak di sini. Saya cek dulu ada gambarnya enggak ya. Oh, ntar ada gambarnya. Nah, kita lanjut ya. Nah, keperluan pembuatan jaringan, sorry. Nah, keperluan untuk pembuatan jaringan harus ada server tadi, workstation, ada NIC, Network Interface Card. Jadi
NIC ini semacam apa ya? Semacam kartu yang bisa menghubungkan jaringan. Itu NIC. Lalu wireless LAN ini biasa kita sebut dengan router wireless gitu. Jadi yang bisa menghubungkan komputer satu dengan komputer lain secara lokal dulu. Nah, ini wireless LAN. Lalu yang 1, 2, 3, 4, 5 hub atau switch. Nah, hub atau switch ini lebih ke apa ya, opsional. Biasanya di wireless LAN sendiri ada switch-nya. Jadi switch ini butuh untuk menghubungkan komputer lebih banyak. Jadi portnya ada banyak. Lalu ada switch wireless. Yang switch bersifat wireless ada biasanya router wireless ini switch wireless. Lalu ada kabel UTP. Kabel UTP ini orang kalau biasanya nyebut kabel LAN, tapi sebenarnya namanya kabel UTP. Lalu ada kabel telepon. Nah, ini juga opsional. Kalau butuh telepon baru pakai kabel telepon. Lalu ada konektor RJ45 dan RJ11. RJ45 ini untuk kabel UTP, RJ11 untuk kabel telepon. Ada VDSL converter. Sebentar. Nah, VDSL ini juga apa ya, opsional gitu, nggak terlalu. Kalau nggak ada kayak telepon biasanya nggak kepakai VDSL. Lalu ada UPS jika diperlukan. UPS ini penyedia listrik yang bisa disimpan listriknya, biasanya ini UPS. Nah, biasanya untuk jaringan besar itu ada UPS-nya. Jadi kabel LAN itu nyolok ke kabel ke UPS. Jadi UPS itu sebagai penyedia listrik. Jadi kita nggak perlu kabel apa listrik lagi, atau disebut dengan lupa saya disebut pokoknya kabelannya itu, jadi nggak butuh ini lagi, apa namanya, nggak butuh kabel listrik. Kalau router kan biasanya harus nyolok listrik dulu, kalau ini enggak gitu. Nah, komputer server ini contoh gedenya aja. Sebenarnya komputer server itu kalau untuk lokal sih nggak butuh komputer yang gede gitu. Tapi kalau komputer server ini biasanya yang dikasih contoh mainframe, sistem komputer yang berjalan terus menerus, hidup terus, dia nggak boleh mati. Misalnya kayak bank, kalau sampai mati ya udah kita nggak bisa transaksi gitu. Kita lagi nonton YouTube nih, server Google-nya mati, ya kita nggak bisa nonton YouTube gitu. Jadi harus hidup terus. Untuk melayani komputer lain disebut dengan workstation dalam jaringan. Lalu komputer server yang kedua yang digunakan di dalam komputer server. Nah, ini biasanya butuh pengaturan mail server, streaming media server, web server, FTP server, proxy server, dan database server. Nah, di sini dijelasin. Nah, saya jelasin satu-satu. Mail server ini adalah penyedia email perpesanan. Jadi ketika seseorang ingin berkomunikasi melalui kata dan dokumen, itu biasanya butuh mail server. Mail server ini masih satu server, jadi hanya istilah saja dulu, walaupun bisa dipisah. Lalu ada streaming media server, jadi pembagian partisinya untuk streaming media server. Jadi untuk apa ya? Misalnya mau buka gambar nih, mau buka gambar tapi nggak butuh email, nah itu streaming media server. Atau untuk gambar, itu streaming untuk video, kayak YouTube, streaming media server. Dan streaming media server ini banyak sekali bentuknya gitu. Lalu web server. Kalau butuh sebuah tampilan website yang pakai HTTP dan HTML disebut dengan web server. Mungkin nanti di di multimedia di kelas 12 itu udah mulai belajar pemrograman web. Ada HTML5, ada PHP, ada CSS dan lain-lain. Kemarin Raihan itu yang dari Citra bukan sih Raihan? Benar, Pak. Iya, kemarin kayaknya sempat ketemu ya. Nah, kemarin kalau nggak salah udah belajar pemrograman ya Raihan ya? Iya, dikit-dikit lah. Dikit. Udah belajar apa aja Raihan? Baru HTML doang sih waktu itu. Oh, HTML ya nggak apa-apa. HTML juga udah ini sih udah bagus gitu. Sama kemarin 3D ya Rehan ya? Iya, tadi. Nah, 3D ini nanti dipelajari di kelas 2 atau semester 3 nanti pas sudah masuk. Kalau HTML ini nanti kelas 3-nya gitu. Di ya media kreatif atau apa namanya. Jadi pemrograman 3D bisa pakai Blender ataupun nanti pakai Google SketchUp. Sama aja sih, cuma biasanya Blender itu lebih fleksibel dan filenya lebih kecil gitu.
dan gratis Pak, pastinya. tapi kalau Ya, misalkan kita dikasih tugas itu perlu pakai software perlu pakai satu software aja atau boleh pakai software banyak? eh, kalau saya pribadi boleh pakai server banyak. Software yang banyak terserah apa aja. Nah, mungkin kalau misalnya nanti pelajarannya, Pak, kalau pakai software ini boleh nggak? Ditanya dulu aja, pasti saya yakin gurunya mengizinkan sih gitu. Oke, Pak. Ya misalnya kayak kalau desain nih, saya ini desain nih, Pak. Nggak harus pakai Photoshop gitu. Kalau misalnya bisa pakai Canva ya pakai Canva aja nggak apa-apa. Kalau mau pakai ya pokoknya desainnya itu konsepnya jadi dulu gitu. Kalau kalau kamu biasanya mau 3D kan ada Blender, ada Maya dan lain-lain. Nah itu silakan aja. Gitu. Oke, Pak. Nah, oke, ada web server, nah, FTP server. FTP server ini file transfer. Jadi kalau misalnya kita butuh transfer file, nah itu disebut dengan FTP, file transfer protocol. Lalu proxy server. Nah, proxy server ini adalah server yang mewakilkan sebuah server yang lain. Jadi kita bisa apa ya? Misalnya data YouTube nih di-download. Nah, ntar ketika buka YouTube dialihkan ke server yang lain, itu proxy server. Atau proxy server ini bisa sebagai keamanan jaringan kita. Jadi ketika kita melakukan koneksi internet yang dibaca oleh orang lain itu bukan IP kita tapi IP proxy-nya. Itu namanya proxy server. Lalu ada istilahnya database server. Nah, biasanya database server ini berhubungan dengan web server. Nah, database server ini atau dengan streaming media server juga bisa. Jadi kalau kita punya data file yang biasanya disimpan itu indeksnya atau teksnya, nah itu di database server. Nanti bisa ditarik ke web server dan streaming media server. Itu database server. Bisa MySQL, bisa MariaDB dan Oracle dan lain-lain. Sebentar. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Nah, mungkin udah paham lah ya udah. Ini vendor-vendor, nggak usah dibahas, ada Acer, Dell, dan lain-lain. Lalu, nah komputer jaringan. Nah ini komputer jaringan, komputer yang berbasis jaringan itu harus minimal punya network, NIC, atau komputer jaringan lagi ada yang namanya istilahnya hub. Hub ini sekarang sebenarnya disebutnya switch. Lalu ada repeater, repeater ini penguat jaringan. Jadi kalau misalnya LAN itu batasnya 100 meter, kalau udah lebih dari 100 meter butuh namanya repeater. Semua jaringan yang kita pakai saat ini menggunakan repeater. Atau penguat atau penghubung lagi. Jadi ada jaringan satu ke jaringan yang lainnya, di tengah-tengahnya ada repeater. Seperti itu. Lalu bridge, jembatan, lalu switch. Jadi biasanya hub sampai switch ini jadi satu, bisa disebut dengan router dan lain-lain. Ada komponen jaringan lagi, namanya wireless. Wireless ini sebuah jaringan yang tidak butuh kabel. Kalau butuh kabel itu namanya wire, pakai D, belakangnya wire. Kalau nggak pakai kabel itu disebut dengan wireless. Jadi tidak berkabel. Lalu ada router, nah udah pasti tahu router itu bentuknya kayak gimana. Lalu ada kabel jaringan UTP dan koaksial dan fiber optics. Nah ini termasuknya. Jadi UTP itu kabelnya, nah, saya nggak pegang sih. Jadi kabelnya itu dia ada serat-seratnya, ada kabel kecilnya. Biasanya ada 6 warnanya putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau dan seterusnya. Lalu ada koaksial, kabelnya kabel IndiHome biasanya apa namanya? First Media dia masih pakai koaksial kalau untuk rumahnya. Kalau IndiHome udah pakai fiber ada Petscore. Nah itu di belakang kabel kecil itu di IndiHome itu kabel ininya dia, kabel fiber, tapi Petscore-nya. Pak Liman izin? Enggak, takziah. Lah tadi ada, bukannya izin tadi? Lalu pemilihan kabel. Nah, pemilihan kabel ini kita digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya kabel rumah gitu. Itu ada kabelnya namanya UTP CAT5 misal. Ada CAT6 lebih bagus lagi.
kategori 5. Kecepatan 10 Mbps, jaraknya kurang lebih 300 kaki. Ntar kita cari berapa meter 300 kaki itu. Lalu konektornya RJ45. Nah, ada kabel koaksial 10 Mbps, kabel jaraknya 2500 kaki, BNC konektor. Nah, kabel telepon, nah ini cuma buat telepon aja, kecepatannya biasanya nggak terlalu diperhatikan karena cuma buat telepon. Konektornya RJ11, ada wireless lebih dari 10 Mbps. Tapi tergantung wirelessnya lagi ya, ada wireless gigabit dan lain-lain itu biasanya udah sampai 100 Mbps. Tergantung jenis dan merek jaraknya juga. Nah, serat optik itu bisa sampai 100 Mbps untuk yang ke rumah-rumahnya. Tapi biasanya untuk kabel besarnya itu bisa sampai 10 giga sampai ratusan giga. Nah, itu bisa serat optik. Konektornya di sini ada ST spring wired twice. Nah, sebentar saya cek dulu, kayaknya ini banget. Sebentar ya, coba. Nah, kelihatan nggak? Ada PPT baru? Belum kelihatan saya. Oh enggak. Masih abu-abu saya. Masih abu-abu. Bentar, laptop saya kok nge-share malah error sih. Sebentar ya. Masalahnya di mana? Share. Nah, ini contoh Ethernet card. Nah, Ethernet card ini yang dari sini dulu deh. Nah, ini contoh kabel UTP tadi. UTP itu kabel yang biasanya digunakan untuk jaringan LAN. Nah, ini ada STP, ada UTP. Kalau STP ada shieldnya, kalau UTP nggak ada shieldnya. Ini shieldnya seperti ini gambarnya. Nah, ini yang tanpa shield sebelah kanan. Nah, ini yang no shield ini jadi di kabel UTP itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 kabel lagi. Biasanya urutannya seperti ini, putih oranye-oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat, tergantung konfigurasinya seperti apa yang dipakai untuk jaringan. Biasanya beda jaringan, beda urutan kabel, tapi yang saya pakai kebanyakan itu pakainya model strike. Ntar dicari aja strike itu seperti apa. Lalu ada Ethernet card. Nah, Ethernet card ini yang terpisah biasanya bentuknya seperti ini yang paling sederhananya. Jadi ada satu port RJ45. Nah, ini biasanya dicolok ke dalam motherboard, di motherboard itu papan komputer itu. Nah, ini dicolok aja, nanti di-install driver, nah bisa koneksi internet dengan LAN card atau disebut dengan Ethernet card. Nah, ini alatnya. Selamat datang. Sisa, lupa saya nama panjang ini siapa. Fasya ya namanya ya? Halo, Fasya. Halo ya, Pak. Ahmad Faresya. Wah, Ahmad Faresya ya ini ya? Iya, ya. Ya, Ahmad Faresya, diisi absennya ya. Selamat datang. Ini ada absen, nomor, nama, nomor HP, di chatting nanti kita lanjut. Nanti Faresya
Kalau mau nyusun ntar saya kirim videonya ya. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan silakan gitu. Kita masih belum jauh. Nah, ini contoh-contoh jaringan tadi. Nah, ini Ethernet card, saya ulang lagi mungkin. Ini kabel UTP yang biasanya digunakan untuk apa namanya? Untuk koneksi LAN. Nah, kalau ini Ethernet card yang koneksi LAN ditaruh di dalam komputer. Jadi komputer normal biasanya nggak ada, tapi untuk komputer zaman sekarang nggak usah instalasi ini lagi karena pasti sudah tersedia gitu Ethernet card-nya. Nah, lalu ada kabel crimping. Nah, ini pengenalan aja karena anak multimedia nggak perlu belajar crimping gitu. Nah, ini konektor RJ45. Nah, ini nanti yang dimasukkan kabelnya tadi itu yang UTP itu yang ada 8. Nah, ini dimasukkan. Ini testernya seperti itu. Nah, ini switch atau hub. Jadi switch ini portnya ada banyak, bisa sampai 24, mungkin ada yang 32, mungkin ada yang sampai ratusan. Kayaknya nggak nyampe 100 deh, 48 gitu. Nah, ini digunakan untuk menghubungkan banyak perangkat komputer atau router. Nah, saya tutup lagi. Bu Nani, Pradita minta tolong di screenshot ya. Screenshot Zoom-nya. Windows print screen. Nah, kita lanjut. Tadi udah sampai mana tadi? Nah, ini emisi. Oh, jarak. Nah, sekarang topologi jaringannya. Nah, topologi jaringan, ini ada topologi bus, topologi star, topologi ring, dan topologi tree. Nah, apa sih fungsi topologi jaringan? Topologi jaringan itu bagaimana kita mengatur jaringan ini mau koneknya seperti apa gitu, mau hubungannya seperti apa. Jadi ada yang jadi kalau kita ngatur kabel dan lain-lain ini perlu diperhatikan karena kalau kita paham tentang topologi jaringan, kita bisa efisiensi terhadap kabel dan perangkat seperti itu. Nah, contoh topologi bus. Nah, jadi ada komputer, file, server ini berhubung langsung nih secara kabel. Jadi ada satu jalur aja, nah ini bisa saling terhubung, dibagi langsung dari routernya. Nah, itu topologi bus. Lalu topologi ring, nah jadi komputer satu terkoneksi dengan komputer yang lain, tapi melewati komputer, misal yang, bentar tuh, saya nyari pulpen, mana pulpennya? Oh, nggak bisa pakai pulpen. Nah. Mouse saya kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya mouse-nya ya? Nah, misalnya, nah kelihatan? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Aduh, saya cari ininya nih, pointernya mana ya? Biasanya ada. Nah, pokoknya intinya misalnya ini ada komputer yang atas. Nah, untuk konek ke komputer bawah itu harus melewati komputer yang sebelah kanan. Nah, itu topologi ring. Jadi ada komputer yang harus dilewati. Nah, pemilihan topologi ini, nah, jadi ntar ada lagi macam-macam. Nah, kalau topologi star, ini topologi star. Jadi semuanya terpusat di router atau hub. Lalu ada topologi mesh. Nah, topologi mesh ini ya udah macam-macam ini jaringannya, udah kemana-mana, udah berantakan. Tapi ya sudah diperhitungkan berantakannya itu seperti itu. Nah, pemilihan topologi ini berhubungan dengan biaya, kecepatan, lingkungan, ukuran, dan konektivitas. Pertama biaya. Kenapa biaya? Karena tadi untuk sebuah tiap topologi itu punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kalau udah kita nyusun topologi, kita udah harus tahu nih apa aja yang harus dibeli, berapa panjang kabelnya, gitu. Itu topologi biaya. Lalu kecepatan. Saya pindah dulu sebelum. Di sebelah kanan bawah, Bu. Ada tanda panah. Nah, lalu untuk kecepatan,
Semakin panjang kabel, semakin banyak perantaranya, kecepatannya juga semakin berkurang, walaupun memang nggak kerasa. Itu penggunaan topologi. Siapa lupa saya namanya Fasya ya? Fahresya. Absennya diisi ya Fahresya ya di chatting. Iya, Pak. Lalu untuk lingkungan, nah topologi ini juga kita lihat lingkungannya, apakah lingkungannya cocok untuk topologi star, lingkungan cocok untuk topologi bus dan lain-lain. Ketika masang kabel seperti itu. Lalu ukuran, skalabilitas tadi yang masalah panjang kabel dan lain-lain, lalu konektivitas dan seterusnya. Nah, untuk perangkat lunak, perangkat lunak yang paling populer adalah Linux dan Microsoft Windows. Jadi perangkat lunak ini apa yang kita pakai disebut dengan sistem operasi atau OS. Nah, OS-nya ini tahulah Microsoft Windows itu apa, Linux itu apa. Nah, yang umum mungkin dipakai sekarang adalah Microsoft Windows. Nah, kalau HP biasanya iOS atau Android. Di komputer juga ada Apple namanya Macintosh. Nah, itu kalau untuk Apple. Jadi banyak sekali perangkat lunak. Lalu dengan sistem operasi Microsoft Windows Server 2003, seseorang telah dapat merancangkan jaringan. Nah, fitur yang harus dimiliki sebuah sistem operasi untuk server, yang namanya server itu harus real time, terus harus aman, security, terus harus reliabilitas, ya datanya tuh pasti gitu. Jangan sampai kita ngecek saldo gitu misalnya. Di ATM A 100.000, di ATM B 200.000. Nah, itu enggak realitas. Lalu skalabilitas artinya bisa dikembangkan, bisa diperbesar jaringannya. Nah, ini contoh perancangan LAN. Nah, ini cukup tahu aja, nggak usah dipahami terlalu dalam karena untuk multimedia. Tapi misal kalau kita menjadi seorang desainer gambar aja itu nggak masalah untuk dipelajari. Misalnya kalau kayak di sini, ini ada internet, lambangnya lambang awan. Turun itu ada BTS, lalu dari BTS ini ntar ada tower switch lagi. Nah, ini sampai ke rumah-rumah. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanya sebelum saya lanjut? Nggak ada, Pak. Sebentar. Saya ngambil kabel dulu, baterai saya habis. Nah, oke, kita lanjut. Ini prosedur instalasi, ada konstruksi, pembangunan, ada elektris, listrik, karena yang namanya instalasi jaringan ya pasti harus ada listriknya. Peralatan yang dibutuhkan ada obeng, belimbing, obeng minus, ada obeng ini. Nanti dilihat aja. Tim instalasi, karena kita butuh orang yang tahu. Jadi kalau kita nggak paham, silakan panggil teknisi yang paham seperti itu. Nah, tapi untuk anak multimedia mungkin tahu dasar-dasarnya saja, nggak usah terlalu bikin jaringan besar atau jaringan ringan. Yang penting bisa connect ke komputer. Hendaknya memiliki kriteria sebagai berikut: memiliki pengalaman dalam bidang jaringan komputer, sehat secara fisik, mental, dan jiwa. Jangan sampai ketika install jaringan dia nggak ini nih, disuruh ini takut, disuruh ini takut, manjat ini takut. Nah, itu masalah mental dan jiwa gitu. Jadi pastikan orang yang memasang jaringan itu yang memang sudah berpengalaman. Lalu penempatan server sebaiknya dipasangi dinding udara, pendingin udara atau AC, diletakkan di tempat yang aman, switch atau sebaiknya diletakkan di dekat server. Jadi ketika kita sudah menggunakan komputer yang terkoneksi jaringan itu jangan sampai komputernya terlalu panas. Karena ada komunikasi data yang terus-menerus berjalan di dalam penggunaan komputer atau berjaringan. Komponen yang harus berada di ruang server, ada komponen server, switch atau hub, modem ADSL atau modem dial-up,
Ini sudah tidak dipakai. Lalu ada jalur telepon, komputer untuk memantau aktivitas jaringan, dan printer atau scanner jika diperlukan. Ini pekabelan, ini contoh strike-nya tadi. Nah, ini warnanya bener nih. Ini warnanya salah. Nah, ini yang pas ini warnanya salah nih, tapi intinya warnanya itu putih oranye-oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat. Nah, ini bukan putih oranye ini hitam ini malah. Gitu. Ada kabel cross, jadi dibalik kabelnya. Di sini hijau, apa nih? Putih hijau, hijau, putih oranye, biru, putih biru, oranye, dan seterusnya. Ini dibaca aja. Pemasangan kartu jaringan. Jadi ketika komputer kalian belum ada konektor LAN-nya, ini bisa dibuka di casing komputer baik untuk server maupun untuk workstation atau client. Setelah casing terbuka, tancapkan kartu jaringan tadi yang sudah ditampilkan di slide awal ke dalam slot PCI di dalam komputer atau motherboard. Lalu setelah selesai tutup casing dan rapikan. Nah, ini bisa dilihatnya. Lalu bab 3. Bab 3 ini ngebahas tentang WAN. Nah, kita udah belajar tadi istilahnya LAN gitu. LAN itu untuk lokal. Sedangkan WAN ini adalah yang menghubungkan beberapa LAN yang terpisah oleh jarak yang jauh. Nah, WAN ini dirancang untuk pertama beroperasi di wilayah yang sangat luas. Jadi jaringannya udah luas sekali, udah tidak bisa dicangkup di dalam sebuah gedung atau bahkan sebuah kota. Nah, WAN. Kalau di dalam internet, WAN ini di dalam router, di luar router, sorry, itu biasanya ada salah satu port atau lubang, itu ada tulisannya WAN. WAN ini artinya untuk menghubungkan router kita dengan internet, seperti itu. Untuk menghubungkan komputer kita yang bersifatnya lokal ke dalam internet yang bersifat mendunia. Nah, beroperasi di wilayah yang sangat luas, memungkinkan akses melalui interface yang berurut pada kecepatan rendah, menyediakan koneksi full time dan part time. Nah, ini maksudnya part time ini koneksinya dibatasi dan lain-lain. Lalu menghubungkan alat-alat yang terpisah jauh bahkan oleh area yang sangat luas. Ini fungsi dari WAN. Jadi ketika ada yang tadi, ketika kita punya komputer, punya klien yang punya masalah jaringan di jauh sekali komputernya gitu, nah kita bisa melakukan remoting atau menggerakkan sebuah komputer dari jarak jauh, itu WAN. Dengan menggunakan teknologi WAN. Nah, perangkat WAN ini ada router, pasti ada WAN, bandwidth switch, ada modem, ada communication server. Nah, router ini biasanya yang udah di luar modem. Kalau modem ini biasanya yang menghubungkan antara WAN itu atau provider, misalnya di rumah pakainya apa? IndiHome, First Media, atau yang lain. Nanti ada kabel koaksial atau kabel fiber optik itu yang dipasangkan di dalam pada modem. Baru dari modem bisa dihubungkan ke router dan lain sebagainya. Nah, di bab 4 ada jaringan nirkabel. Adalah jaringan yang tidak menggunakan media kabel atau disebut dengan wireless sebagai media penyampaian data menggunakan gelombang radio. Jadi sekarang ini sudah banyak sekali orang menggunakan nirkabel. Dari HP juga yang kita gunakan itu nirkabel karena nggak butuh kabel. Karena menggunakan, Pak, saya izin ke toilet. Iya, Raihan, silakan izin ke toilet. Nah, ini standar jaringan nirkabel, ada IE 802, ini nggak perlu terlalu didalami. Nah, komponen wirelessnya ini ada yang namanya access point, ada wireless client, wireless capture device. Nah, faktor yang access point ini apa istilahnya ya? Pusat internetnya lah gitu. Kita kalau mau nyari internet itu ke access point namanya. Lalu ada wireless client atau penggunanya, atau ya, misalnya HP, laptop, dan lain-lain. Faktor dalam memilih perangkat, pertama faktor jarak. Setiap router itu punya jarak batasannya masing-masing. Ada yang 10 meter, ada yang 20 meter, atau bahkan ada yang sampai ratusan meter, atau bahkan kilo. Lalu faktor kecepatan, kita butuhnya di rumah seperti apa. Kecepatannya 10 Mbps kah, 20 Mbps kah, atau 100 Mbps. Lalu faktor daya pancar antena. Nah, faktor daya juga berpengaruh karena kalau dayanya kecil itu tidak kuat untuk memancarkan sinyal radio tadi. Lalu faktor kompatibilitas dengan access point.
Nah, biasanya ada istilahnya router itu jaringan 2,4 GHz, jaringan 5G, ada 2,4G. Nah, itu beda. Biasanya kalau routernya support dengan 5G tapi perangkat kita masih 4G atau 2,4G itu nggak bakal bisa connect. Lalu ada istilah hotspot. Nah, lokasi tempat wireless access point berada sehingga seseorang pada dapat menghubungkan komputer, mobilnya, laptop, dan lain-lain dengan internet. Ini hotspot udah pada tahu mungkin lah. Nah, ini instalasi jaringan nirkabel butuh router, access point, dan wireless card. Jadi kalau tadi di awal itu ada istilahnya LAN card, kalau ini ada istilahnya wireless card. Jadi yang bisa menghubungkan komputer secara wireless. Jaringan serap optik, nah ini jadi menggunakan kabel, tapi kabelnya itu berbahan serat optik, pada dasarnya sama seperti dengan kabel tembaga, serat optik menggunakan sinyal cahaya. Nah, kelebihan serat optik, kecepatannya lebih tinggi, bandwidth-nya lebih besar, jaraknya bisa jauh, bisa sampai kilo-kiloan. Kalau mungkin pernah lihat berita, itu kabel optik itu ditaruh melewati laut-lautan. Jadi yang menghubungkan Indonesia dengan Amerika atau lain-lainnya itu biasanya dengan kabel optik, bukan dengan satelit. Karena satelit ini dia punya batasan jarak juga. Pantulan sinyalnya itu terbatas juga karena masalah geografis dan lain sebagainya. Lalu ketahanan resistensi dan pemeliharaan. Nah, jenis serat optik ada single mode, multimode, dan POF. Ini atau ini. Mungkin sampai sini aja dulu. Ada yang mau dibahas sebelumnya? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Nggak ada. Ini si Rian masih di toilet apa nih? Si Raihan. Udah pada balik, Pak. Oh, udah balik. Nah, mungkin saya ini dulu nih, tambahan lagi di IP address. Kita sampai jam 10.15 aja mungkin ya, saya soalnya ada penyusunan dokumen ini di sekolah. Nanti ada tugas sederhana aja, paling review dari apa yang sudah dipelajari, seperti itu. Nanti saya kirim di nomor HP-nya. Ahmad Faridsyah udah, oke. Nanti kalau mau lihat lagi videonya saya kirim entah di YouTube atau Google Drive, silakan dibuka nanti setelah saya upload. Oke. Nah, kita bahas IP address nih. IP address itu adalah alamat yang dibutuhkan oleh sebuah perangkat untuk terhubung antara satu dengan yang lainnya. Nah, mungkin kalau di HP kalian, saya bisa di sini ada gambarnya nggak ya? Nah, ini IP address. Alamatnya seperti ini, 101 dan lain-lain. Atau 152, 118, 24, 20. Biasanya kalau di komputer untuk Windows, itu bisa cek IP address dengan buka Windows R. Nanti ada tampilan namanya run program. Dan run program ini ketik aja CMD. Lalu enter. Saya ketik di chat ya. Nah, habis ketik enter, diketik saja IP config. Nanti muncul yang namanya IP kita berapa. Mungkin saya share screen ya. Share screen desktop. Layarnya kelihatan nggak ini starnya? CMD. CMD saya kelihatan nggak? Kelihatan. Ada warna hitam gitu. Iya. Ada ya. Nah, misalnya saya ketik IP config. Nah, ini kita tahu nih IP kita berapa gitu. Di sini saya punya IP 192.168.1.110, ini sifatnya lokal. Jadi IP ini yang terkoneksi dengan sebuah router kebetulan saya lagi di sekolah, berarti IP-nya terkoneksi dengan dengan router sekolah seperti itu. Ini adalah alamat yang diperlukan untuk komputer bisa berkomunikasi seperti itu.
Sharingnya hilang ya. Sharing. Kita balik lagi ke IP address. Mana IP address? Nah, IP address. Nah, ini tadi itu alamat yang digunakan untuk terkoneksi. Nah, alamat IP ini spesial, jadi nggak boleh ada alamat yang sama lebih dari satu komputer gitu. Kalau ada alamat yang sama lebih dari satu komputer, apalagi di dalam satu jaringan, biasanya ada istilahnya IP konflik. Nah, konflik ini artinya ya rebutan nih yang dapat siapa gitu. Kalau yang udah duluan dapat ya dia bisa connect, tapi yang belakangan ini nanti yang konflik dia nggak bisa connect biasanya. Lalu ada alamat privat, alamat yang dapat digunakan sebagai alamat jaringan yang disebut dengan private address. Di pengulangan alamat IP. Jadi IP sendiri itu bisa kita atur. Makanya istilah konflik tadi karena sifatnya bisa diatur secara manual. Ada istilahnya dinamis, ada istilahnya manual. Ini pengujiannya yang tadi, lalu ada istilahnya ping. Ping ini untuk menguji apakah kita bisa terkoneksi dengan sebuah komputer yang satu dengan yang lain. Nah, ini skip aja, kita bahas langsung ke router. Nah, switch, perluasan dari bridge atau perpanjangan internet itu tadi yang menghubungkan kita dengan banyak yang menghubungkan sebuah perangkat satu dengan yang lainnya secara banyak gitu. Keuntungan menggunakan switch adalah karena setiap segmen jaringan memiliki bandwidth 10 Mbps penuh, tidak terbagi seperti pada hub. Nah, switch menurut kemampuan dikelola, manageable switch ada yang non manageable. Jadi ada switch yang bisa diatur IP-nya dan tidak. Nah, ini aja, lewat aja API routing. Kalau ada istilahnya DNS, dapat dianalogikan seperti sebuah buku telepon. Sebentar. Nah, domain name server. Tahu ya kalau kita buka website, itu biasanya ada www.google.com, www.apa. Nah, DNS itu tadi domain name server itu menggantikan sebuah IP. Jadi kita udah punya nomor telepon nih, nomor telepon atau nomor IP. Tapi kan nggak mungkin kita ngapalin nomor IP yang banyak banget itu, yang pakai angka, apalagi yang malas matematika gitu kan, ngapalin angka-angka. Nah, dengan DNS ini kita nggak usah ngapalin angka, tapi ngapalin alamatnya. Karena alamat ini biasanya mudah diucapkan. Kayak google.com dan lain-lain. Padahal lebih panjang dari ngapalin IP. Tapi lebih mudah diingat. Situ seperti itu, jadi bahasanya sebuah buku telepon ketika suatu komputer ingin berhubungan dengan komputer lain harus memasukkan nama hostnya. Tapi dengan DNS sudah kita masukin nama ini. Cara kerja DNS, contohnya di sini, www.belajarjaringan.com diterjemahkan ke IP menjadi ini. Ini contoh aja, entah benar IP-nya atau tidak gitu. Jadi kalau kita tahu IP belajarjaringan.com, ya kita bisa aja langsung masukin IP di dalam browser. Nah, browser ini contohnya Chrome, Firefox, dan lain-lain. Nah, kita masukin aja di search-nya itu, nanti langsung kebuka belajarjaringan.com, tapi melalui IP. Ini bisa. Seperti itu. Komponen DNS ada resolve, nama server, dan ruang nama domain. Misalnya struktur domain, host, dan zona, ada domain level 1.co.uk, domain level 2, belajarjaringan.com, ada nama host dan zona. Nah, ini di skip aja dulu. Lalu ada istilahnya DHCP. DHCP ini hanya sekedar apa namanya ya? Kalau kita tadi IP-nya ngaturnya secara manual, misalnya di komputer, nah DHCP ini bisa mengatur IP secara otomatis. Jadi tidak terjadi bentrokan terhadap IP. Lalu instalasi web server ini tidak perlu dibahas. Content Management System, CMS. Nah, kalau misalnya kalian suka bikin sebuah website, terus tapi malas ngoding gitu, ini ada namanya CMS. Nah, CMS adalah Content Management System yang merupakan suatu aplikasi yang memberikan kemudahan di dalam proses distribusi informasi. Dan di mana mempermudah pengguna dalam manajemen data dari perubahan situs web yang diinginkan. Contoh CMS apa? Ada Blogspot, ada
ada WordPress, ada Drupal, ada Wix.com, dan lain-lain. Nah, itu CMS. Jadi kita nggak perlu banyak ngoding, bahkan ada yang nggak ngoding sama sekali. Jadi tinggal masukin gambar, drag and drop. Gitu. Itu CMS. File dan print server. Jadi instalasi file dan server. Jadi kita bisa berbagi aja. Ini nggak perlu dibahas. Ada istilah MR server. Jadi ketika kita nggak punya apa ya istilahnya ya, ketika kita nggak connect internet, tapi kita butuh komunikasi antar komputer dengan mail, itu kita bisa menginstal mail server seperti itu. Misalnya ada mdaemon contohnya untuk Windows, ada SendMail, ada Gmail, dan lain-lain. Itu mail server. Lalu ada database server. Tadi saya skip aja karena cukup tahu nama-namanya aja, nggak perlu sampai tahu cara instalasinya. Lalu database server atau basis data. Database ini kalau misalnya kita webnya itu sudah berbasis data gitu, udah ada data yang bisa diupload dan ditampilkan, diolah gitu, itu basis data. Contohnya ada SQL Server oleh Microsoft, ada MySQL, ada Oracle, ada Postgre, ada MariaDB, dan lain-lain. Ini banyak sekali kalau mau kita bahas. Tapi yang biasanya sering dipakai adalah MySQL, Oracle, Postgre ini juga. Ini contoh, ada lagi MariaDB sebenarnya. Seperti itu. Lalu keuntungan basis data semakin mempercepat kerja suatu tim, dapat melakukan pencarian data dengan mudah karena udah ada database gitu. Mampu menambahkan suatu data baru dengan mudah. Jadi kita bisa masukin data udah ada ininya lah, udah ada kotaknya gitu. Menjamin tersedianya data dengan tersusun rapi. Instalasi dan aplikasi di skip aja, keamanan jaringan. Di mana keamanan jaringan ini untuk pemeliharaan validasi integritas data, skip aja. Nah, ini masalah yang sering dalam membahayakan jaringan, ada prop, scan. Ini apa ini? Ada paket sniffer, ini jadi sebuah data yang dikirim itu bisa dilihat. Oh, ini isinya apa sih gitu. Karena internet sendiri ketika kita ngirim data itu ibarat kita ngirim paket. Kita ngirim paket ke JNE misal. Nah, di JNE itu di tengah-tengah ada pengganggunya tuh. Nah, itu paket sniffer. Ada denial of service. Apa istilahnya ya? Di DOS lah. Jadi ketika sebuah website diserang untuk akses secara bersamaan, karena kalau website itu punya batasan berapa banyak orang yang bisa akses dalam satu waktu. Jadi kalau udah banyak orang yang terakses, apalagi sampai menumpuk banyak sekali gitu, sampai melewati batas, itu nanti ada denial of service. Ada exploitation of trust, malicious code, dan lain-lain. Nah, ini perencanaan keamanan, metodenya butuh pastinya password yang pertama, yang kedua ada firewall, nah itu metode keamanan jaringan. Ini enkripsinya, enkripsi itu apa sih? Enkripsi itu adalah mengubah sebuah data menjadi bentuk data yang lain. Contohnya gini, ini ada tulisan kriptografi digunakan untuk mencegah dan lain-lain. Nah, enkripsi ini bisa kita misalnya mengubah K ini jadi R ini jadi K, I jadi P jadi I. Nah, itu enkripsi. Jadi mengubah susunan sebuah tulisan atau paket. Seperti itu. Ada memonitor jaringan dengan melakukan pembatasan berdasarkan hal ini, ada MAC address dan IP address. Jadi kalau kita tahu MAC address seseorang dan IP address seseorang di dalam router yang kita punya, nah kita bisa batasi nih. Dia bisa connect pada jam berapa aja, dia boleh connect atau enggak, atau dia kita kick dari jaringan kita, itu bisa. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanya sebelumnya? Nggak ada. Nggak ada ya, kayaknya udah. Ya, apa? Cukup. Nah, ini kayaknya udah cukup. Mungkin sampai sini aja dulu untuk jaringan, karena apa ya, multimedia ini tidak terlalu
terlalu fokus untuk jaringan, tapi setidaknya tahu ketika kita mau pakai internet itu apa aja sih yang diperlukan gitu. Nah, itu di kebutuhan jaringan di dalam multimedia. Jadi tahu nih basic-basicnya apa aja. Nah, itu kebutuhan jaringan di multimedia. Minimal bisa mengkoneksikan sebuah komputer ke internet. Itu minimal banget. Yang kedua, bisa tahu cara mengelola website. Nah, ini ada lagi materinya nanti beda lagi. Nah, bukan di sini gitu. Terus yang ketiga, ya itu tadi sih, atau kita bisa file sharing, karena ketika seorang desainer udah selesai nih desainnya, nah file sharingnya mau pakai apa gitu. Kalau ngirim email sih semua udah tahu, tapi kalau misalnya file sharing perusahaan itu ada file sharingnya tersendiri gitu. Nah, file sharing tadi disebut dengan FTP, biasanya sudah ada aplikasinya FTP. Ada FileZilla dan lain-lain. Seperti itu. Mungkin sampai sini aja, ada yang mau ditanya lagi? Tidak ada ya? Ada. Mungkin saya tutup untuk materi hari ini. Nanti bisa silakan dicek di YouTube, nanti saya upload. Untuk Fahresia juga nanti silakan dibuka ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, nanti tugasnya menyusul, simpel aja, PG atau esai, nanti review aja. Misalnya apa sih internet itu, apa sih router itu. Ketika kau ya paling tugas saja, nggak terlalu ini gitu. Karena bukan ininya ya, bukan desain. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sehat selalu semua untuk Raihan dan Fahresia. Selamat melakukan aktivitas lainnya. Besok kalau nggak salah ada lagi dengan Pak Aliman bukan ya? Kalau nggak salah sih ada sih, besok ada lagi satu lagi untuk minggu ini. Nanti dilanjut di minggu depan seperti itu untuk materinya. Nanti kalau ada apa-apa silakan kontak saya atau kontak guru yang sudah mungkin kalian kenal seperti itu. Kalau ada pertanyaan di luar pelajaran atau pelajaran sekalipun silakan atau ditanyakan ke saya. Boleh, karena lumayan nih menyusul materi yang banyak nih. Nggak cuma desain doang, mungkin ada materi-materi lain yang berhubungan dengan materi produktif gitu. Karena di SMK ini, mungkin Fahresia udah tahu ya, di SMK itu ada namanya produktif, pelajaran yang sudah kejuruan. Jadi multimedia itu belajar apa aja, kejuruannya, nah itu segera disusul nanti. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sehat selalu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Terima kasih semua. Ayo, silakan.